Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat, seluruh pengurus jamaah Masjid Bukit Indah, Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, pada subuh hari ini 2 Mei 2025 bertepatan dengan 4 Dzulqa'dah 1446 Hijriah. Allah masih berikan kita nikmat iman, Islam, panjang umur, dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam tak lupa senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita tergolong dari umat Nabi yang besar dan rahmat, mendapat syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, insyaallah kita akan melanjutkan pembacaan hadis Arba'in Nawawi di hadis yang ke-14 tentang haramnya darah seorang muslim dan kapan menjadi halal atau kapan boleh dicucurkan darah seorang muslim itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu anhu. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Ibnu Mas'ud. Sahabat Ibnu Mas'ud ini salah satu sahabat senior yang ahli dalam Al-Quran. Bahkan kalau Bapak Ibu mungkin tahu tentang sejarah kodifikasi Al-Quran, sejarah pengumpulan Al-Quran, itu kan proyeknya baru dimulai di eranya siapa? Pengumpulan Quran itu dimulai di era Khalifah siapa? Mulainya, selesainya di eranya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu selesainya. Tapi mulai proyeknya itu di eranya siapa? Abu Bakar. Yang menginisiasi adalah siapa yang menginisiasi? Yang memberikan ide ke Abu Bakar saat itu Abu Bakar Khalifah. Jadi dia punya wewenang, beliau yang punya keputusan untuk membuat proyek pengumpulan atau tidak. Tapi yang memberikan ide bukan Abu Bakar sendiri, sahabat lain. Siapa? Ayo yang bisa jawab. Ada sepeda listrik nih. Tadi di depan cuma ada mantapnya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan pada mulanya Abu Bakar sempat menolak dengan alasan ini proyek gak pernah dibikin Rasul. Nabi juga gak pernah ada pesan, gak ada wasiat. Kalau memang mengumpulkan Quran itu baik, harusnya orang yang paling concern pertama kali siapa? Nabi. Nyatanya nggak ada, kata Abu Bakar begitu. Maka saya nggak bisa ngelakuin yang Nabi nggak ngelakuin, atau bahkan melakukan yang Nabi nggak pernah pesan sebelumnya.
Nah, Sayyidina Umar dalilnya cuma satu. Wallahi hadza khairun, demi Allah ini urusan baik. Kenapa? Karena saat itu para penghafal Quran yang menjadi tulang punggung penyimpanan Al-Quran. Kan penyimpanan Al-Quran dulu tulang punggungnya nomor satunya para penghafal. Kalau di media-media cetak belum ada. Mereka hanya mengandalkan beberapa pelepah kurma, beberapa pembatuan, tapi kan nggak semua. Jadi media utama atau tulang punggung penjagaan Al-Quran di era-era awal zaman Nabi dan sahabat itu ya hafalan para sahabat. Nah, saat itu ada satu perang yang membuat Umar bin Khattab berpikiran untuk mengumpulkan Quran. Perang apa itu namanya? Karena perang itu memakan banyak korban dari barisan hufal, para penghafal Quran. Perang apa yang dimaksud? Ayo, yang bisa jawab saya keluarin dompet. Perang Yamamah. Ya, perang Yamamah ini menjadi perang yang membuat Umar akhirnya beride atau memiliki inisiatif untuk mengajukan proyek pengumpulan Quran. Seandainya Sayyidina Umar saat itu tidak mengumpulkan atau tidak mengidekan, tapi tidak mungkin ada, tidak ada gitu yang mengidekan mengumpulkan Quran, karena Quran ini dijaga langsung oleh Allah. Dalilnya surat Al-Hijr surat 15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang akan menjaganya. Ya, surat Al-Hijr surat 15 ayat 9. Jadi itu ada sebuah garansi Tuhan, garansi bahwa Quran itu digaransikan Allah pasti akan terjamin sampai hari kiamat. Tapi nanti salah satu tanda hari kiamat apa, Bapak Ibu? Salah satu tanda kiamat tentang Al-Quran ini apa? Al-Quran akan gimana nanti di menjelang hari kiamat? Salah satu tanda bahwa itu kiamat akan sudah mendekat itu salah satu tandanya Quran diapain? Diangkat dengan cara gimana? Mushafnya di bumi hanguskan atau gimana? Yang menghafal sudah jelas pada banyak menghafal. Tapi di dalam hadis Ad-Darimi ya, yang diriwayatkan oleh Amr bin Asim oleh Imam Ad-Darimi dari Amr bin Asim, ada Ibnu Mas'ud juga nih yang meriwayatkan sesuai dengan hadis yang sama ini. Ibnu Mas'ud, la yusrayanna 'alal Qur'ani dzata lailatin fala yutraku ayatun fi mushafin wala fi qalbi ahadin illa rufi'at. Akan berlalu suatu malam ya terhadap Al-Quran ini, sehingga tidak ada satu ayat pun di dalam lembaran-lembaran mushaf itu serta di dalam hati seseorang atau hafalan seseorang kecuali akan diangkat. Ini nanti sesuai dengan Al-Isra surat 17 ayat 86. Jadi surat Al-Isra surat 17 ayat 86 dan hadisnya Ad-Darimi. Ya, dan hadis riwayat Ad-Darimi. Nah, ini dua dalil bahwa nanti Al-Quran itu akan diangkat. Nah, tadi salah satu caranya para penghafalnya banyak yang hilang hafalannya, dan di dalam mushaf tulisan itu sudah menghilang. Nah, dalam kalau surat Al-Isra-nya surat 17 ayat 86-nya, wala in syi'na lanadhhabanna billadzi auhayna ilaika tsumma la tajidu laka bihi 'alaina wakila. Surat Al-Isra surat 17 ayat 86, Allah berfirman yang artinya sesungguhnya jika kami menghendaki, niscaya kami lenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepada wahai Muhammad. Jadi dilenyapkan, Bapak. Maka mumpung Quran yang masih ada, mumpung Quran yang belum diangkat, mari terus kita untuk baca Al-Quran.
Kita di Ramadan aja kemarin bisa Pak khatam. Padahal Ramadan siang-siang haus, tenggorokan kering, malam habis tarawih ngantuk, capek. Tapi kita bisa paksakan, bisa kita upayakan untuk supaya khatam Quran. Jadi Quran ini memang sayang kalau untuk dilewatkan. Nah, karena satu huruf dibalas berapa? 10. Berarti alif lam mim saja sudah 30. Makanya saya suka bilang ke jamaah, kalau Anda belum bisa sehari sejuz, memang anjuran dari Nabi itu sehari. Sehari sejuz berarti kan kalau 1 bulan khatam ya. Saya suka ditanya sama jamaah, saya tanya balik kepada Bapak Ibu coba yang ada di Masjid Pucit kita ini. Mana yang lebih bagus? Baca Quran sampai khatam dan itu dijadikan rutinitas bulanan atau 2 bulan, pokoknya periode tertentu, atau baca dengan paham. Saya suka ditanya begitu, Ustaz mana sih yang lebih bagus? Saya prioritaskan yang mana dulu nih? Baca sampai khatam atau baca pelan-pelan, nggak kejar khatam, tapi paham. Kira-kira mana yang bagus? Dua-duanya saya bilang, dua-duanya dikerjain, karena ada 2 perintah yang berbeda. Di hadis Muslim nomor 1158 ya Bapak Ibu, di hadis Muslim 1158 itu Nabi bilang ke sahabat, Iqra'il Qur'ana fi kulli syahrin, khatamkan Qur'anlah setiap bulan. Itu ada perintahnya Bapak Ibu. Hadis Muslim 1158. Jadi memang disuruh sama Nabi khatam sebulan sekali. Ya, nanti yang paham untuk membaca sembari paham itu ya ada waktu lain. Ya salah satu kita mengejarnya ya dengan cara kajian begini kan. Beberapa kajian yang tetap kan akan mengutip ayat, ya kemudian bahkan ada yang kajian khusus tafsir gitu. Tapi yang khatam jangan dihilangkan, itu harus tetap berjalan. Nah jadi kata Nabi di hadis Muslim 1158 ini, Iqra'il Quran, maksudnya Iqra' itu ikhtam, khatamkan Al-Quran fi kulli syahrin, setiap bulan sekali. Berarti kalau sebulan sekali, 1 harinya 7. Nah di hadis ini sahabat yang tanya itu bilang, ini utiku afdal dari ya Rasul. Saya kalau 1 bulan kayaknya kelamaan deh, saya bisa lebih cepat. Ya udah, faqra'hu fi kulli 20. Khatamkan dalam kurun waktu 20 hari sekali. Berarti kalau 20 hari sekali, seharinya berapa? 7,5. Ya kurang lebih. Sahabat itu menyela lagi, ini utiku afdala min dzalik ya Rasul, saya bisa lebih hebat dari itu. Saya bisa lebih cepat dari itu. Ya udah, faqra'hu fi kulli 20. Katakan dalam kurun waktu 10 hari sekali. Kalau 10 hari sekali berarti seharinya 3 juz. Bisa nggak kira-kira? Sehari 3 juz bisa nggak kita? Kayaknya susah ya. Kayaknya susah. Nah terus kata sahabat itu, Iqra' apa ini utiku afdala min dzalik. Saya bisa lebih cepat dari itu ya Rasul. Ya udah, faqra'hu fi kulli 7. Khatamkan dalam kurun waktu 7 hari sekali. Kalau khatam 7 hari sekali berarti seharinya 4 juz ya. 7 kali 4, 28 kan, 4 juz lebih lah. Ini udah mustahil lah bagi, minimal bagi saya. Kalau Bapak Ibu nggak tahu mungkin bisa. Nah terus Nabi bilang, wala tazid ala dzalik, jangan lebih cepat dari itu. Kenapa? Inna li zawjika 'alaika haqqan, karena istrimu punya hak. Wa li jasadika 'alaika haqqan, jasadmu juga punya hak. Artinya kalau lebih cepat dari 7 hari sekali, misalnya 3 hari sekali, berarti seharinya kalau 3 hari sekali 10 juz. Itu kata Nabi, takut nanti kamu melalaikan kewajiban yang lain. Istrimu punya hak, nanti kita jalan-jalan gak diturutin. Anakmu minta main, bercanda, nanti kamu gak ada waktu, alasannya baca Quran. Nanti jasadmu, fisikmu lemah, kamu sakit-sakitan karena baca Quran. Islam tidak menghendaki yang demikian.
Nah, jadi khatam Quran pun dianjurkan oleh Nabi, disuruh bahkan ya. Jadi kalau bisa setelah Ramadan ini tetap kita khatamkan ya, entah sebulan sekali, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, it's okay. Bahkan saya punya jamaah di salah satu bank plat merah di cabang Tanjung Priok, Jakarta Utara. Itu dia bilang, Ustaz, kalau saya punya kebiasaan khatam tiap ganti presiden. Jadi berapa tahun sekali? Boleh gak Bu? Boleh aja, gak ada masalah. Misalkan kita hitungan kasar nih, misalnya umur si bapak 65 tak diambil usia balik maksimal kan 15 Hijriah. 65 kurang 15 berarti berapa? 65 kurang 15, 50 tahun. Taruhlah 10 tahun dia nggak begitu ghirah ibadah. Berarti 50 kurang 10, 40. Nah, 40 dibagi per 5 tahun berarti 40 dibagi 5. Berapa kali khatam berarti? 8. Berarti seumur hidup dia 8 kali khatam Quran. Mendingan kan? Daripada yang cuma teori-teori tapi nggak pernah action gitu ya. Nah, jadi harus punya target. Jadi mudah-mudahan selepas Ramadan ini ya Quran tetap kita bisa hafalkan tiap berapa periode sekali gitu ya. Nah, itulah Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu salah satu sahabat yang senior dalam Quran. Nah, tadi yang saya ingin katakan, kalau kita bicara histori atau sejarah kodifikasi pengumpulan Al-Quran, Ibnu Mas'ud punya peran yang cukup sentral. Bahkan orientalis itu diantaranya menyerang Ibnu Mas'ud, menyerang Islam itu lewat Ibnu Mas'ud. Karena Ibnu Mas'ud itu punya mushaf sendiri, Bapak Ibu. Mushaf Ibnu Mas'ud namanya, yang banyak berlainan dengan mushafnya yang dikumpulkan oleh Khalifah Utsman bin Affan pada akhirnya. Ya, ada mushaf Ibnu Mas'ud. Bahkan orientalis menyerang Islam, dibilang Al-Qur'annya orang Islam itu tidak otentik karena di antaranya ada perbedaan di mushafnya Ibnu Mas'ud. Terutama ini, Bapak Ibu. Saya mau tanya, Quran itu dalam susunannya kan ada susunan ayat, ada susunan surat. Ini sedikit ya tentang sejarah Quran. Nah, kalau susunan ayat itu dari siapa? Susunan ayat itu maksudnya habis alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu susunan ayat. Itu dari siapa susunan ayat? Siapa yang menyusun ayat ini setelah ayat ini sebelum ayat ini? Dari siapa susunan ayat? Kalau susunan ayat itu nama istilahnya tauqifi. Tauqifi artinya waqafah. Berarti ini akal nggak bisa berpikir, stop sudah, waqafah stop. Tauqifi maksudnya apa? Berarti susunan ayat itu dari Allah dan Rasulnya. Artinya Allah menurunkan lewat malaikat Jibril kepada Rasul sudah dalam bentuk susunan ayatnya begini. Habis alif lam mim ini, habis ini. Itu kalau susunan ayat. Nah, yang menjadi celah dan banyak perbedaan di antara mushafnya yang kemudian dirangkum oleh Utsman bin Affan dan Ibnu Mas'ud itu di susunan surat. Kalau susunan surat namanya taufiqi. Jadi para ulama dapat taufik. Nah, gitu. Jadi kalau ini dari para sahabat, Bapak Ibu, ijtihadnya sahabat. Jadi surat pertama apa? Fatihah. Surat 2 Al-Baqarah. Surat 3 Al-Imran. Surat 4 An-Nisa. Nah, susunan surat itu menurut ulama mayoritas itu adalah hasil ijtihadnya para sahabat, bukan dari Rasul. Karena gini, di zaman Nabi sahabat cuma hafal. Ini si A hafal surat Al-Furqan secara utuh. Berarti kan susunan ayat dari Allah dan Rasulnya. Si fulan hafalnya surat Al-Maidah, si fulan hafalnya setengah juz saja atau cuma beberapa surat. Nah, cuma kan Nabi belum nyusun kan. Di zaman Nabi nggak ada susunan Quran secara satu bundel kan. Nah, berarti kalau susunan surat itu hasil ijtihadnya sahabat. Habis Al-Fatihah, Al-Baqarah, habis Al-Baqarah,
Al-Maidah, ya, habis Al-Baqarah, Ali Imran, habis Ali Imran An-Nisa, Al-Maidah, terus kemudian Al-An'am, kemudian Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, Yunus, Hud, kemudian Yusuf dan seterusnya. Itu hasil ijtihad atau hasil pemikiran para sahabat. Nah, Ibnu Mas'ud, perawi hadis kita yang kita baca, hadis ke-14 ini, itu punya pandangan berbeda dalam susunan surat. Nah, makanya itu menjadi celah bagi orientalis, orang-orang yang tidak suka Islam, menyerang berarti Qur'annya orang Islam tidak seotentik yang dibayangkan. Kenapa? Karena di situ ada campur tangan manusia. Paham? Celah orientalis nyerangnya itu paham nggak maksud? Jadi kalau memang katanya kitab suci orang Islam Al-Quran itu paling otentik, katanya dari Tuhan, katanya itu ada jaminan, tapi nyatanya dalam proses penyusunannya tidak lepas dari gitu-gitulah, ya. Nah, nanti kita juga akan sambung dengan hadis kita bahwa Al-Quran itu kan ada yang namanya ayat dimansuh, ya, ayat mansuh. Ayat yang mansuh itu yang di amandemen. Ayatnya tadinya ada tapi dihapus, ataupun ayatnya tetap ada tapi hukumnya yang tidak berlaku. Itu ada kayak gitu. Jadi mansuh itu ayat yang dihapus, yang diamandemen. Ada yang secara bacaannya dihapus, ada yang hukumnya saja yang dihapus, ada yang hukumnya tetap tapi ayatnya enggak ada gitu. Jadi kayak gitu. Nanti dalilnya Al-Baqarah 106. Nanti silakan dibuka sendiri Bapak Ibu ya. Al-Baqarah surat 2 ayat 106. Itu dalil bahwa Allah pernah menasakh atau menghapus ayat. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Al-Baqarah surat 2 ayat 106. Ayat yang kami batalkan, yang kami nasakh atau kami jadikan manusia lupa, pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Jadi ya, itu keterangan bahwa ayat Al-Quran itu ada yang dinasakh. Nanti ada pembahasan yang sesuai dengan hadis kita. Kita baca lagi hadisnya. Itu tentang Ibnu Mas'ud ya, sekelumit bahwa beliau salah satu sahabat senior di dalam bidang Al-Quran yang sangat dihormati dan disegani. Cuma memang dalam pengumpulan Quran, Ibnu Mas'ud ada selisih pendapat dengan para sahabat yang lain. Kalau Rasulullah SAW, Nabi SAW bersabda, nah hadis ini pun tentang haramnya darah seorang muslim, kecuali dengan 3 yang akan kita sebut di hadis nanti. Jadi dengan 3 sebab ini darah seorang muslim jadi halal, jadi boleh dieksekusi oleh hakim, dibunuh gitu maksudnya. Tapi tetap lewat mekanisme qudhah atau penghakiman, itu yang nggak langsung main dulu. Kalau Rasulullah SAW, Nabi SAW bersabda, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalathin. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu dari 3 sebab. Pertama, at-thayyibuz zani. Nah ini Bu, Pak, zina itu ada 2 jenis. Zina apa namanya? Bukan anggota tubuh, zina mata atau bukan, tapi zina dilihat atau ditinjau dari segi hukuman. Zina itu ada 2. Ada yang tahu? Apa? Zina muhsan. Zina ada 2. Muhsan dan ghairu gampangannya Bu, Pak, muhsan ini zina dari orang yang sudah nikah. Kalau yang ini yang masih jomblo. Nah itu namanya. Saya tanya dulu, kalau menurut analisa Bapak Ibu, kira-kira kalau ada orang zina dari yang pernah nikah dengan yang belum nikah, mestinya hukumannya berat mana? Secara logika sudah nikah, maka itu pun yang diterapkan Islam. Maka zina muhsan hukumannya apa? Ya ini,
At-thayyibuz zani itu maksudnya zina dari orang yang pernah menikah. Thayyib itu arti dasarnya memang janda. Artinya yang sudah pernah menikah kemudian dia zina, nah maka hukumannya apa? Rajam sampai mati. Makanya tadi di sini kan hadisnya tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan 3 sebab. Salah satu sebabnya adalah zina muhsan. Nah kalau zina muhsan, diapain hukumnya? Dicambuk atau jilid. Dalilnya surat An-Nur surat 24 ayat 2. Nah itu. Apa surat An-Nur? Surat 24 ayat 2, Az-zani. Mana awalnya itu? Az-zaniyatu waz-zani fajlidu. Kalimat fi'il amrnya fajlidu. Pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah kullu wahidin minhuma mi'ata jaldah. Berapa kali dicambuk? 100 kali cambukan. Di Indonesia masih ada nih hukum cambuk. Gimana? Gimana? Hukum cambuk masih ada di Indonesia? Di Aceh. Gitu ya, beberapa kali ada macam. Cuma nih saya baca sejarahnya, terutama di kitabnya Abu Zuhroh tentang tarikh ulama madzhabul arba'ah, sejarah madzhab 4. Hukum cambuk itu ternyata gak jarang korban yang dicambuk itu meninggal. Bukan karena disengaja, tapi karena para algojo di zaman itu nyambuknya benar-benar keras. Makanya di situ ayatnya, kalau ibu bapak ibu lanjutkan surat An-Nur ayat 2, wala ta'khudhukum bihima ra'fah. Jangan kamu merasa belas kasihan kepada keduanya, yaitu para pezina laki dan pezina perempuan. Misalnya ada yang lagi dicambuk, terus timbul rasa iba, timbul rasa kasihan, itu dilarang oleh Allah dalam ayat ini. Gak usah pakai kasihan. Kenapa? Karena mereka sendiri yang tidak mengasihani dirinya sendiri dengan melakukan zina. Itu kan. Nah, kenapa kok sampai timbul belas rasa kasihan? Karena tadi dalam sejarahnya, dalam kitab Abu Zuhroh itu, para algojo itu tenaganya luar biasa besar, dan ketika mencambuk itu tidak, apa ya bahasanya ya, tidak ada rasa belas kasih, dan jadi gak nahan-nahan gitu loh Pak. Nyambuknya benar-benar sekuat tenaga gitu, kencang. Jadi gak jarang sebelum sampai cambukan ke 100, korban sudah pada meninggal. Begitu Pak. Kalau yang rajam sampai mati, zina muhsan itu memang wajib sampai mati Pak. Beda kalau yang ghairu muhsan ini kebanyakan mati bukan karena harus sampai mati, tapi karena mereka fisiknya yang tidak kuat. Kalau yang muhsan itu harus sampai mati. Kalau belum mati belum berhenti dibuka batunya. Tuh kalau yang muhsan. Jadi sampai dipendam itu orangnya sampai sedada atau sepundak. Kemudian lebarnya rajamnya nggak boleh pakai batu besar Pak. Kalau pakai batu besar kan langsung bisa mati, mungkin patah leher atau apa gitu kan. Ini nggak pakai batu kecil, jadi sehingga dia merasakan penderitaan sampai segitunya ya. Nah itulah hukuman zina sebenarnya dalam Islam. Jadi zina dalam Islam itu dosa besar. Orang sekarang kok menganggap remeh gitu. Apalagi yang selingkuh-selingkuh dengan istrinya. Yang lagi ramai ini kemarin teman saya ngirim kabar dari Madura tuh, ada istri selingkuh sama suaminya dibacok, istrinya plus selingkuhannya. Jadi istrinya meninggal, dibacok suaminya, selingkuhannya pun meninggal karena kegap. Jadi istrinya izin pakai motor sendirian, kata sang suami tumben-tumbennya nggak pernah izin sendirian keluar rumah, diikuti dari belakang, ketahuan dia selingkuh dengan orang yang lebih muda gitu ya, istilahnya mungkin dengan berondong begitu. Dua-duanya mati dibacok. Nah ini saya tidak membenarkan perilaku pembacokannya, enggak. Cuma itu kan konsekuensi ya. Kan kesian sudah meninggal dalam keadaan begitu, sedang zina, sedang selingkuh.
cara matinya juga tidak. Itulah konsekuensi. Makanya, nah, dalam sejarah Islam ada 2 orang yang pernah ngaku zina kepada Nabi. Siapa? Namanya Al-Ma'iz, seorang laki-laki dan perempuan dari Ghamidiyah, ya, imra'atun min Ghamid minal azm. Jadi intinya ada perempuan ngaku berzina ke Nabi, ya Rasul, saya berzina, tolong ya hakim alaiyal hadda, tolong hukum saya, rajam saya. Orang dulu malah minta dirajam. Karena gini, sampai ada kemudian gara-gara hadis ini hadis Muslim ya. Hadis Sahih Muslim nomor 1695. Hadis Muslim 1695 itu tentang seorang perempuan dari suku Ghamid. Itu yang mengaku zina, dan laki-laki namanya Ma'iz bin Malik juga ngaku zina ke Nabi, minta dihukum rajam. Kalau yang perempuan karena sudah hamil, kata Nabi, tunggu sampai kamu melahirkan. Begitu sudah melahirkan, lapor diri lagi, ya Rasul, saya sudah melahirkan, tolong hukum saya, rajam saya. Tunggu sampai anakmu selesai ASI, menyusu. Sampai akhirnya selesai sudah ASI, baru dihukum rajam. Pertanyaan saya Bapak Ibu, coba, kalau ada orang berbuat salah, berbuat dosa di dunia, terus mendapatkan hukum di dunia seperti rajam atau cambuk, apakah menghapus dosanya di akhirat? Artinya di akhirat dia nggak disiksa lagi. Ada Bapak Ibu konteksnya? Ini perempuan sama laki-laki kan ngaku zina lah. Ngaku zina ke Nabi berarti kan konsekuensinya diapain? Dihukum kan? Kalau tadi sudah pernah nikah berarti dirajam sampai mati, kalau belum dicambuk 100 kali. Nah, apakah hukuman itu akan menghapus hukuman akhirat? Nah, itu di situ ulama berselisih pendapat. Mayoritas mengatakan kalau dia sudah dihukum di dunia dengan hukum Islam seperti itu, di akhirat sudah tidak dihukum lagi. Buktinya perempuan dan si Ma'iz bin Malik ini dan perempuan dari Ghamid ini rela mengakui perbuatannya di dunia agar dihukum di dunia, karena mereka takut dihukumnya. Nah, itu dalilnya ini hadis Muslim ini 1695. Makanya kan kalau dalam hukum fikih juga hukuman zina ini nggak langsung hakim bisa memutuskan, Pak, harus ada saksinya berapa, harus ada benar saksi yang, kalau dalam surat An-Nur tadi kami melanjutkan itu ya, di ayat 4-nya tuh, orang-orang perempuan yang menuduh berzina kemudian yang harus punya saksi, saksinya ada 4 orang, 2 orang laki-laki atau 2 orang perempuan atau seterusnya, dan harus bersumpah gitu ya. Jadi benar-benar berat, dan itu pun saksinya harus melihat dengan mata kepala sendiri bahwa dia melakukan zina. Kalau misalkan gini Pak, ada orang melihat pasangan bukan sah keluar dari kamar, tapi dia tidak melihat perbuatan zinanya, itu dalam Islam nggak bisa diterima itu. Untuk memvonis bahwa dia zina loh ya, karena kita nggak tahu di dalam kamar, walaupun notabene di orang di dalam kamar berduaan, laki perempuan bukan mahram, mau ngapain lagi kan gitu ya, secara logika manusia. Tapi dalam Islam untuk menentukan hukuman zina, persaksian cuma sebatas itu nggak bisa diterima. Dia harus benar-benar melihat, ya kan, berat berarti kan gitu. Ya, tapi ya itulah. Makanya kalau ketika ada orang mengaku dia berzina, ya sudah, itu menjadi ikrar namanya. Pengakuan itu menjadi sebuah dasar hukum. Kalau di polisi kita juga kan, BAP itu kan salah satunya tujuannya untuk supaya si terduga tersangka itu mengakui perbuatannya. Kalau sudah mengakui, udah selesai, itu BAP-nya gampang dan cepat gitu ya. Maka mudah-mudahan Allah melindungi kita, anak-anak keluarga kita dari perzinahan ini ya. Karena di antara tanda hari kiamat, kata Nabi di hadis Bukhari, yang furuz zina. Di antara tanda hari kiamat adalah maraknya perzinahan, yang bahkan mungkin kalau sekarang kita baca beberapa berita itu bikin kepala kita pusing Bapak Ibu, geleng-geleng. Ada, saya kemarin baca berita belum lama muncul lah, saya kan di HP saya itu ada kanal
aplikasi berita seperti Detikcom yang notifnya itu selalu muncul gitu. Jadi saya nggak nyari tapi selalu muncul. Ada kabar berita seorang perempuan remaja putri digagahi oleh ayah kandung, kakek, dan abang kandung. Kan ini udah bikin pusing malam. Yang bahkan iblis saja nggak begitu kayaknya. Jadi iblis saja melihat dia minder, Pak. Bayangin coba ayah kandung, kakak kandung, kakek, yang tiga-tiganya itu dalam ilmu pernikahan itu menjadi wali. Ya nggak? Kalau ayah kandung nggak ada, yang jadi wali siapa? Urutan berikutnya kakek dulu, Pak. Kalau kakek nggak ada, paman sebenarnya. Kalau paman sudah nggak ada, baru abang atau adik laki-laki sekarang. Itu jadi wali semua. Tapi malah menjadi pelaku. Alhamdulillah. Terus kalau yang itu anak kandung, Pak, apalagi yang anak tiri, beritanya lebih banyak lagi. Lah. Bahkan yang sama anak tiri itu di mana? Di Sulawesi apa di mana? Anjing tetangga, Pak. Digarap juga. Lah, ini udah makanya itu Nabi sabdanya nggak mungkin bohong, Pak. Min asyratis saah, di hari kiamat, menjelang hari kiamat, salah satu tandanya adalah yakthuruz zina. Perzinahan akan begitu marah. Makanya ini Bapak Ibu, tandai catat ya, di dalam hadis Sahih Bukhari nomor 6474 ada 2 lubang kata Nabi yang kalau Bapak Ibu jaga, Bapak Ibu pelihara dari yang Allah harapkan. Hadis Bukhari 6474. Ada 2 lubang dalam diri manusia yang kalau Bapak Ibu pelihara dari yang haram, jaminan surga. Dari Nabi, bukan dari saya. Dari Nabi. Hadis Bukhari 6474. Apa lubang pertama? Ma baina lihyaihi, di antara 2 rahang. Lubang apa? Mulut. Di antara 2 rahang. Makanya jaga lisan kita supaya tidak sembarangan memfitnah, mencaci, memaki, menuduh dan seterusnya. Nah, lubang kedua apa? Mabaina fakhidaihi atau mabaina rijlaihi, di antara 2 paha. Lubang apa? Kemaluan. 2 lubang itu Bapak Ibu jaga, Bapak Ibu pelihara dari yang Allah harapkan. Menurut hadis Bukhari 6474, Adman lahul jannah, kata Nabi, aku jamin baginya surga. Tuh Bapak Ibu, dahsyatnya. Jadi mudah-mudahan Allah bantu kita, bantu anak keturunan kita dari hal-hal yang berbau zina dan haram seperti itu. Apalagi liwat. Liwat atau liwat? Liwat apa liwat? Bahasa Arabnya liwat, bukan liwat. Kalau liwat nasi kan nasi liwat. Ini liwat kok. Perilaku kaum Nabi Lut. Apa berarti liwat? Homoseksual. Ya. Itu kalau kata Nabi, bahkan dalam hadisnya, kalau kamu ketemu sama pelaku homoseksual seperti kaumnya Nabi Lut, faktulul fa'il wal maf'ul bih, bunuhlah pelaku dan yang keduanya. Ya, kalau artinya nanti dalam penafsiran fikihnya, kalau yang dimaksud ini sama suka. Kan kadang ada yang satu objek itu kan korban dipaksa, nah itu enggak dibunuh. Enggak, ya. Yang dibunuh yang dimaksud di hadis Nabi itu bunuh keduanya kalau dua-duanya sama-sama saling suka. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah jaga, Allah pelihara keturunan kita lah ya, yang akhir zaman ini makin kesini makin mengerikan. Yang kedua, darah seorang muslim bisa halal an-nafsu bin nafsi. Nah, ketika para pelaku pembunuhan ya. Kenapa? Itu kan dan konsepnya dalam Islam apa? Qisas, ya. Jadi dalam surat Al-Baqarah 178 dalilnya ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang yang beriman, diwajibkan kepadamu melakukan qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Al-hurru bil hurri, ya, orang merdeka dengan orang merdeka, wal abdu bil abdi, budak dengan budak, wal unsa bil unsa, perempuan dengan perempuan dan seterusnya. Jadi qisas ini menjadi salah satu sebab darah seorang muslim jadi halal. Kenapa? Kalau dia melakukan pembunuhan berencana, kalau di bahasa kita, dia membunuh dengan alat yang memang sejatinya untuk membunuh, dia incar, nah itu maka pembunuhannya berencana. Maka dalam Islam pun itu berlaku hukum
kisos, maka pelakunya harus dibunuh. Nah, maka jadi halal darahnya karena dia telah membunuh orang lain. Ya. Nah, ini kisos ini banyak orang mengkritik, oh berarti Islam kejam, bahkan hukum zina muhsan juga tadi tidak manusiawi dan lain sebagainya. Padahal kata Allah Al-Baqarah 179-nya, tadi kan Al-Baqarah 178, 179-nya dijelasin, walakum fil qisasi hayah. Dan di dalam kisos itu bagimu ada jaminan kehidupan. Al-Baqarah 179. Kenapa ada jaminan kehidupan? Ya, karena ada apa? Kalau hukuman itu biar orang apa? Jerak. Ada efek jeraknya itu. Efek jeraknya itu tinggi. Jadi orang ketika mau membunuh orang lain, ketika melihat balasannya dibunuh lagi, maka akan berpikir ulang dengan beribu kali. Jadi bukannya Islam menghalalkan darah orang lain sembarangan, enggak, karena dia membunuh. Dia membunuh dengan pembunuhan berencana supaya orang tidak melakukan lagi di kemudian hari. Dia harus kita bunuh, dalam Islam begitu maksudnya, supaya orang-orang berikutnya tidak melakukan hal yang sama. Nah, ketika orang berikutnya tidak melakukan hal yang sama, berarti ada jaminan kehidupan di sana. Maka orang-orang tidak akan melakukan pembunuhan lagi, itu maksudnya. Tapi sekarang ngebunuh di penjara sekian tahun bebas, ntar begitu lagi dan seterusnya. Maka salah satu darah seorang muslim penyebabnya bisa menjadi halal adalah kalau dia melakukan pembunuhan berencana. Ya. Dan yang terakhir, yang ketiga, penyebab darah seorang muslim menjadi halal, at-tariku lidinihi, orang-orang yang memisahkan diri dari agama. Kalau bahasa terjemahan di sini itu memisahkan diri dari agama Islam, berarti maksudnya murtad. Itu halal darahnya kalau dalam fikih Islam. Cuma kalau di Indonesia tiga-tiganya nggak bisa dipakai ini Pak ya. Jangan tiba-tiba lu murtad ya bunuh saya, kita yang jadi tersangka Pak. Nggak bisa begitu. Ini kan hukum Islam ya, di mana di Indonesia tidak diterapkan karena kita mufakatnya dengan undang-undang dasar. Kan? Tetapi dalam Islam ya begitu. Orang yang murtad at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, yang berpisah dari Islam itu halal darahnya untuk dibunuh. Kenapa? Karena seringkali orang murtad itu banyak melakukan kerusakan dari dalam nantinya. Dia akan merusak Islam karena dia sudah tahu seluk-beluk Islam dan lain sebagainya, maka dia telah melepaskan satu hal yang berharga. Kayak itu Pak yang saya share. Coba Bapak Ibu nanti ketik di Google ya, di HP-nya, Cira Internasional. Tulisannya CIRA international.com. Atau kalau nggak nanti linknya saya share ke Ustaz Abdul, bisa nanti dibuka gitu ya di gadgetnya. Nah, makanya biasanya kalau kajian yang pakai fokus saya langsung tampilkan dari tablet ini itunya layarnya. Itu di situs itu Pak, Syirah Internasional itu yang punya namanya Al-Fadhi. Al-Fadhi ini orang Arab Saudi, 17 tahun hafal Quran, 20-an tahun sudah punya niat jihad ke Palestina tapi dilarang sama abahnya. Akhirnya S2 S3 ke US Amerika. Kemudian saat kejadian 9/11 runtuhnya WTC, bukan yang di Gelodok Mangga 2 ya, di World Trade Center, dia menyatakan murtad. Orang Arab Saudi asli, 17 tahun hafal Quran sudah. Kemudian dia menyatakan murtad, kejadiannya 11. Dan dia kemudian membuat itu situs sirahinternational.com itu. Sekarang dia sudah menjadi citizen of US, bahkan mungkin sudah ya green card atau bahkan lebih gitu ya. Dan di situ dia jelas-jelas menulis di situsnya itu, Introducing Muslims to the Gospel of Jesus Christ. Dia ingin memperkenalkan ajaran kasih Yesus Kristus ke semua orang Islam. Dan nanti saya juga share link YouTube-nya. Kalau Bapak Ibu masuk ke YouTube-nya, itu dia bikin podcast. Sayangnya dia masih suka pakai gamis, suka pakai yang pokoknya pakaian nasional Arab lah.
bagi dia, padahal sudah murtad. Dia bikin podcast dengan judul-judul yang sangat provokatif. Di antaranya apa? Ada tulis Allah Isatan di judul YouTube-nya, kurang ajar. Allah Isatan, Muhammad is a pedophile. Salah satu judulnya, di antara judulnya, nanti saya share itu. Nah, itu menunjukkan bahwa ketika ada orang Islam, apalagi dia cerdas gitu, kemudian murtad, itu akan dapat merusak Islam gitu ya, sangat berdampak ya. Makanya salah satu hukumannya kalau orang murtad itu dia dibunuh. Tapi itu lagi-lagi itu hukum di zaman Nabi ya. Yang di zaman kita, apalagi di konteks kita ke-Indonesiaan, itu tidak boleh diterapkan karena kita bersepakat dan bermufakat untuk menegakkan hukum di Indonesia berdasarkan asas Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Yang di undang-undang kita tidak ada seperti itu. Jangankan beda pindah agama murtad, Pak. Yang jelas-jelas korupsi sudah harusnya bisa dihukum mati saja di Indonesia kan sangat sulit ya. Hakim Pak Artejo itu almarhum ya, pernah ditanya kan, sangat sulit gitu untuk di Indonesia diterapkan hukum mati seperti itu. Jadi walaupun pasalnya ada, tapi nanti penafsiran pasalnya itu sangat memungkinkan dan sangat menyulitkan untuk diaplikasikan dan diterapkan. Baik Bapak Ibu, itu 3 sebab darah seorang muslim menjadi halal. 1, zina muhsan, zina yang dilakukan orang yang sudah menikah, maka dia bisa dihukum sampai mati dengan cara dirajam, ditimpuk batu kecil sampai mati. Yang kedua, darah seorang muslim menjadi halal kalau dia melakukan pembunuhan berencana, ya, maka hakim boleh memutuskan untuk hukum kisos yang berlaku, yaitu dia dibunuh lagi. Dan yang ketiga, orang-orang yang murtad yang mengganti agamanya dengan agama lain dengan tujuan mungkin bisa merusak dan menghina atau bahkan menyerang Islam dari dalam, karena dia sudah memiliki banyak input atau masukan di dalam agama Islam. Nah, di sini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 6878 dan diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 1676. Jadi Bukharinya 6878, Muslimnya 1676. Nah, jadi di sini sahih. Ya, silakan. Bagaimana kalau dalam peperangan sesama muslim? Peperangan sesama muslim. Terus? Apakah darahnya halal? Jadi baik. Salah satu peperangan sesama muslim yang sangat hebat terjadi namanya perang Siffin. Perang Siffin itu terjadi antara kubunya Muawiyah yang di situ ada Aisyah dengan kubunya Ali bin Abi Thalib. Jadi bayangin Siti Aisyah lawan Imam Ali, satu istri Nabi, satu lagi menantu Nabi. Itu perang betulan Pak, bukan perang-perangan. Perang Siffin itu perang betulan. Apakah itu menjadi hal baik? Nah, dalam hal ini, kalau di konteksnya di para sahabat, ulama Ahlussunnah wal Jamaah sepakat kita tidak perlu mengomentari terlalu jauh, karena itu masuknya sudah ranah ijtihad atau hasil pemikiran masing-masing. Ya tentu semua nanti akan dipertanggungjawabkan, bukan ranah kita dan bukan wewenang kita untuk menghakimi kejadian itu. Nanti adalah Allah yang akan menghakimi. Tapi kalau sekarang sesama muslim sekarang nih, misalnya negara A lawan negara A, dua-duanya muslim, ya sama. Dua-duanya punya point of view, dua-duanya punya pandangan, dua-duanya punya ijtihad, yang dua-duanya nanti semuanya akan dipersidangkan dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk saat ini negara saudara kita di Palestina butuh bantuan, apa upaya kita, apa usaha kita, apa bantuan kita, support kita juga itu kan akan dipertanyakan. Apakah kita membantu minimal dengan doa atau tidak, membantu dengan biaya dana donasi atau tidak. Tapi alhamdulillah Indonesia itu menjadi nomor 1 negara terdermawan di dunia, karena charity sosialnya, donasinya itu nomor 1 terbanyak di dunia dalam kurun waktu 4 atau 7 tahun berturut-turut. Bisa di search datanya di Google ya. Jadi 4 tahun atau 7 tahun berturut-turut Indonesia nomor 1 Pak, negara dengan jumlah donasi terbanyak di seluruh dunia. Enggak cuma ke Palestina, di banyak kesempatan lah, dalam keadaan darurat seperti bencana atau apa, itu Indonesia menjadi salah satu, bahkan nomor 1 negara terdermawan. Alhamdulillah. Jadi kalau misalkan ya, sesama muslim secara basic tidak jadi halal sebenarnya Pak darahnya. Makanya di situ nanti akan disidangkan oleh Allah di akhirat, semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya.
Kenapa kamu membunuh? Kenapa kamu begini dan begitu? Ya. Baik, itu yang mungkin bisa kita bahas pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah menjaga kita, keturunan anak cucu mantu kita dari 3 hal ini. Mudah-mudahan mereka dan kita terhindar dari zina, mereka dan kita terhindar dari dosa membunuh, dan mereka dan kita juga terhindar dari dosa murtad. Allah jaga iman Islam kita dan mereka sampai akhir hayat, sehingga kita bisa berkumpul kembali dengan anak cucu mantu kita, keluarga kita di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Kita tutup dengan 3 kali kalimat tauhid dan doa kafaratul majlis. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman wa nas'aluka yaqinan shadiqan wa nas'aluka 'ilman nafi'an wa nas'aluka 'amalan shalihan mutaqabbala wa nas'aluka rizqan halalan wasi'an thayyiban mubarakan wa nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa nas'aluka tamamal 'afiyah wa nas'aluka syukra 'alal 'afiyah. Allahumma ihfazna wa auladana wa banatina wa ahli baitina min afati dunya wa azabil akhirah, wahfadna wa iyyahum min kulli afatin wa ahadin, wa min syarri fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnati akhiriz zaman, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.